Kalau Munarman sekarang sudah ketahuan gitu ya, terbongkar di pengadilan dan kita juga bisa melihat mustahil dia lolos, maka semestinya Rizik sebagai ketua umum itu juga dijerat dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan Munarman. Ya kan arahannya kan pasti dari Rizik. Gak mungkin Munarman ngarahin Rizik gitu kan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua penyesalan yang pernah kita rasakan. Penyesalan yang datangnya selalu belakangan dan penyesalan yang rasanya selalu menyakitkan. Perasaan-perasaan semacam itulah yang nampaknya hari ini dirasakan oleh banyak anggota ex-FPI. Karena dalam persidangan Munarman kemarin, itu kan ada saksi-saksi dari anggota FPI dan mereka kompak mengatakan menyesal pernah mengikuti Munarman. Karena gara-gara ikut FPI, gara-gara ikut ceramah-ceramah Munarman dengan segala mimpi-mimpinya gitu ya. Akhirnya keluarga mereka meninggal dunia dan mereka sendiri sekarang di penjara. Semua gara-gara Munarman. Gara-gara Munarman datang ke Makassar, jadi banyak orang yang melakukan aksi amaliyah dan sampai meninggal dunia. Dan kita akhirnya jadi tahu gitu dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan ini dan dibocorkan ke media, bahwa dari banyak aksi serangkaian penyerangan terhadap gereja dan sebagainya, itu salah satu dalangnya, otaknya adalah Munarman. Tapi lucunya, ketika Munarman mendengarkan kesaksian ini bahwa ada anggota FPI sampai melakukan taklim, melakukan persiapan untuk mengambil alih Indonesia, sampai melakukan persiapan-persiapan perang gitu dengan latihan menembak dan sebagainya. Munarman malah mengatakan bahwa anggota-anggota FPI ini itu nggak paham dengan konsep yang disampaikan oleh Munarman. Mereka nggak paham dengan konsep jihad atau daulah Islamiyah yang disampaikan oleh Munarman. Itu kan kasihan gitu. Anggota FPI-nya sudah nurut banget, sudah sesuai instruksi, sudah siap berjihad gitu. Setelah ketangkep polisi, Munarman bilang, kamu nggak sesuai, kamu nggak paham. Nggak dihargai sama sekali gitu. Nggak diapresiasi sama sekali. Padahal mereka sudah melakukan segala-galanya dan bahkan nyawa keluarganya sudah hilang gitu. Gara-gara ikut arahan Munarman. Ini kan menyebalkan sekali gitu. Mestinya kan Munarman bersimpati, berterima kasih, atau minimal ya jangan semenyakitkan itu pernyataannya gitu. Yang bilang orang lain nggak paham. Ya tapi Munarman itu kan emang nggak gitu orangnya. Dia merasa benar sendiri dan merasa yang lain itu salah semuanya gitu. Yang benar cuma Munarman. Makanya kalau ada kopi itu pasti langsung diminum. Disiram maksudnya. Karena nggak tahan dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anggota FPI gitu. Cuma bagi saya nggak logis gitu. Munarman mengatakan bahwa anggota FPI itu nggak paham dengan ceramah-ceramahnya. Padahal udah jelas arahannya soal daulah Islamiyah, soal berjihad, soal melawan kafir dan sebagainya. Udah jelas. Tapi dianggap semuanya nggak paham. Bahkan mungkin kita semua satu Indonesia ini nggak ada yang paham. Yang paham cuma Munarman. Itu kan menjadi aneh dan nggak logis gitu. Kalau yang paham dengan konsep dan isi ceramah Munarman itu hanya Munarman sendiri, lalu ngapain dia ceramah kemana-mana? Ngapain? Menyebarkan kebodohan. Dan kalau ada guru yang kemudian membuat muridnya itu nggak paham atau tersesat, yang salah siapa? Ya gurunya, ya Munarman gitu. Masa muridnya gitu. Anggota FPI itu cuma sesuai instruksi aja gitu. Sesuai dengan arahan-arahan yang disampaikan. Ya tapi dari pengadilan kemarin, akhirnya kita bisa melihat gambaran besarnya, terutama kepada anggota-anggota FPI di luar sana yang sekarang masih mengidolakan Rizik, masih mengidolakan Munarman. Kalian harus tahu gitu. Kalau suatu saat kalian terjebak, lalu kemudian ditangkap oleh polisi, sesuai dengan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh pimpinan kalian gitu ya. Ya, elit-elitnya, orang-orang seperti Munarman, Rizik dan sebagainya nggak akan membela kalian sama sekali. Contohnya apa? Ya kemarin itu. Ada anggota FPI sudah melakukan aksi-aksi sesuai dengan instruksi, sesuai dengan arahan, nggak diakuin.
malah dianggap nggak paham. Itu sama kita mencintai seseorang gitu, sudah melakukan segala-galanya, tapi dianggap nggak paham. Kan sakit banget gitu. Dan kita akhirnya bisa belajar gitu dan menyadari bahwa elit-elit FPI seperti Munarman dan Rizik itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat-sangat pengecut. Karena jangankan soal amaliyah, jangankan soal berjihad, bahkan untuk menghadapi hukuman yang ringan saja, yang hanya penjara saja, Munarman malah mau mengelak dan mau mencari keringanan gitu. Makanya dia nggak mau ngakui saksi-saksi dari anggotanya sendiri. Jadi kalau kalian diminta diajak untuk melakukan aksi amaliyah dan sebagainya, udah jangan dengerin. Karena yang nyuruh itu pasti pengecut dan nggak mau melakukannya sendiri. Sama seperti Rizik juga sama. Ketika tahun 2017 di Jakarta, wah orasinya kan luar biasa. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap berjihad. Tapi dia sendiri tiba-tiba kabur ke Arab Saudi. Itu kan lucu banget. Orang lain disuruh berani, dirinya sendiri takut. Gimana coba? Munarman juga sama tuh. Udah mencuci otak orang di mana-mana untuk melakukan aksi dan melakukan penyerangan. Setelah ketahuan, ketangkep, nggak diakuin. Kasihan anggota FPI gitu ya. Udahlah bayarannya cuma nasi bungkus gitu. Dan dari kejadian ini, akhirnya saya juga bisa melihat satu penjelasan bahwa Munarman ini kan statusnya adalah sekjen FPI. Dan dia bergerak untuk mengarahkan orang-orang melakukan aksi amaliyah atau menyerang Indonesia, itu kan atas nama FPI. Makanya orang-orang yang ditangkap oleh kepolisian, oleh Densus, itu orang-orang FPI. Terlalu banyak buktinya gitu. Entah itu bukti alat-alat yang digunakan atau bukti buku-buku yang ada di lokasi mereka, di rumah-rumah mereka. Terlalu banyak untuk menyimpulkan bahwa FPI ini emang sarang dari terorisme yang ada di Indonesia. Terlalu banyak buktinya gitu. Dan udah nggak bisa dibantah lagi. Nah, dari sini kita jadi bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau Munarman mengarahkan orang-orang untuk melakukan aksi-aksi amaliyah, menyerang gereja dan sebagainya, itu kan pasti ada arahan dari ketua umumnya. Karena di mana-mana yang namanya sekjen itu pasti bergerak atas instruksi ketua umum. Misalkan sekjen partai, pasti bergerak karena instruksi ketua umum. Tidak pernah ada sekjen partai lebih berkuasa dari ketua umumnya, nggak pernah. Itu sama seperti Mensesnek tidak akan pernah bisa melakukan kebijakan-kebijakan, kewenangan yang melampaui kewenangan presiden. Gak mungkin gitu. Nah, Munarman juga sama. Cuma kan pertanyaannya, apakah Rizik terlibat dalam hal ini? Ya pasti. Kok masih ditanya sih? Pasti. Karena ketua umumnya FPI kan Rizik gitu. Yang ngarahin Munarman ya pasti ya Rizik. Masa Novel Bamumin? Kan gak mungkin gitu ya. Dan dari sini juga kita jadi mengerti gitu kenapa ini kan kayak ada benang merah gitu. Kenapa Rizik dalam ceramah beberapa tahun yang lalu di hadapan para jamaahnya yang menanyakan soal apa yang dilakukan oleh ISIS itu baik atau tidak baik. Kalau pemerintah zolim maka perlu nggak ISIS? Perlu katanya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya FPI itu adalah nama lain dari ISIS. Jadi FPI itu kayak ISIS cabang Indonesia. Ya karena mirip. Coba kita perhatikan secara fundamental, ini beralasan gitu. Kenapa FPI bergerak sendiri, gak mau ikut aturan, gak mau ikut undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia? Kenapa? Ya karena mereka punya Indonesia. Karena mereka merasa berhak atau memiliki seluruh yang ada di Indonesia ini lebih berhak dari polisi, TNI, dan presiden sekalipun. Makanya kalau ada orang menghina Rizik, menghina Munarman gitu ya, langsung dipersekusi, didatangi, diancam-ancam. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu nggak percaya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan mereka merasa punya hukum sendiri. Ketika FPI beberapa tahun yang lalu selalu melakukan aksi-aksi sweeping, selalu melakukan aksi-aksi operasi gitu ya, itu kan udah kayak polisi gitu, main hakim sendiri.
Dan mereka nggak percaya dengan institusi pemerintahan di Indonesia. Karena mereka merasa punya hak dan berkuasa sepenuhnya di negeri ini dengan konsep ISIS tadi gitu. Cuma namanya FPI. Namanya aja FPI. Jadi wajar kalau kemudian hari ini kita bisa melihat bahwa orang-orang FPI, kader-kadernya, itu banyak yang diarahkan untuk melakukan kerusakan atau melakukan aksi-aksi amaliyah di Indonesia. Ya karena konsepnya emang ISIS cabang. Dan karena FPI sudah dibubarkan gitu ya. Ya itu kita berterima kasih kepada pemerintah. Cuma kan setelah dibubarkan, itu FPI itu masih ada sebenarnya. Atribut-atributnya tuh masih ngeyel gitu. Ketika ada bencana alam mereka masih pakai atribut FPI gitu. Mestinya mulai sekarang ketika kita melihat kesaksian di pengadilan kemarin, kita akhirnya bisa paham semua gitu bahwa orang-orang FPI di mana-mana itu adalah orang-orang yang dididik atau diarahkan pada akhirnya kepada aksi-aksi amaliyah. Yang akhirnya akan ngebom, akan bom bunuh diri dan sebagainya. Itu. Jadi semestinya mulai sekarang, karena FPI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah, maka masyarakat mestinya kompak menolak semua atribut FPI. Jadi misalkan ada anggota FPI mau membantu korban bencana, ya silahkan aja. Tapi kaosnya ganti, jangan sampai pakai kaos FPI. Karena itu ormas terlarang di Indonesia dan itu sarang-sarang teroris di Indonesia. Dan kalau Munarman sekarang sudah ketahuan gitu ya, terbongkar di pengadilan dan kita juga bisa melihat mustahil dia lolos, maka semestinya Rizik sebagai ketua umum itu juga dijerat dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan Munarman. Ya kan arahannya kan pasti dari Rizik. Gak mungkin Munarman ngarahin Rizik. Gak mungkin gitu. Dan kepada pengacara yang kemarin membela-bela Munarman, saya paham gitu ya. Memang tugas pengacara itu selalu membela kliennya. Cuma kan permasalahannya dalam hal ini kan bukan tindak pidana biasa. Kalau kasus pemerkosaan, pembunuhan, itu mungkin targetnya hanya beberapa orang saja. Tapi ini Munarman, FPI, yang memang mengarahkan orang-orang untuk melakukan aksi-aksi amaliyah. Itu yang menjadi ancaman adalah negara ini, kita semua. Kalau Pak Hakim, jaksa, dan pengacaranya mungkin tidak merasakan ancaman-ancaman dari FPI, tapi anak cucunya belum tentu. Jadi kalau orang seperti Munarman ini dibela, lalu kemudian diperjuangkan untuk dibebaskan, pertanyaannya apakah kita rela membiarkan satu perusak mengancam negara Indonesia ini? Kan mestinya nggak rela gitu. Jadi buat Pak Hakim, buat para pengacara gitu, mestinya kalian jangan ragu-ragu lagi untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Dan bagi saya, hukuman yang paling pas dan pantas adalah hukuman seumur hidup. Jangan biarkan Munarman ini keluar. Jangan biarkan Munarman ini bebas lagi dan melakukan ceramah di mana-mana lagi. Karena kerusakannya udah terlanjur banyak gitu. Masa kita masih mau mendengarkan ledakan-ledakan lagi di Indonesia? Kan enggak gitu. Jadi buat orang-orang FPI yang mungkin menonton video ini gitu ya, yang mungkin masih belum sadar, yang masih mungkin ingin berjihad gitu, yang karena terprovokasi oleh Rizik yang diminta kalau anak-anaknya ingin berjihad membela habaib suruh dibiarkan gitu, suruh diikhlaskan. Mestinya mulai sekarang kalian sadar bahwa orang-orang yang kalian bela, orang-orang yang kalian idolakan itu adalah orang-orang yang sangat pengecut. Yang mereka sendiri sebenarnya nggak mau dan nggak mampu atau takut melakukannya. Tapi mereka yang nyuruh-nyuruh, ayo kita demo, ayo kita demo. Orang lain dikasih nasi bungkus, disuruh jalan kaki mau gitu. Sementara elit-elitnya naik mobil bagus, ber-AC, hidupnya di hotel gitu. Asli saya kasihan gitu. Dan sekali lagi, dari sekian banyak saksi-saksi dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, kita akhirnya juga jadi paham gitu bahwa FPI ini bukan sebuah organisasi yang unyu-unyu yang awalnya kita anggap sebagai tempat sarang demo aja gitu. Yang asal ada nasi bungkus mereka bisa jalan, yang asal ada
amplopnya mereka bisa demo apapun isunya gitu. Enggak, ternyata lebih dari itu, lebih berbahaya dari yang pernah kita bayangkan. Sehingga ke depan kita mesti hati-hati, jangan sampai keluarga kita ada yang masuk FPI atau ada yang masih menjadi loyalisnya Rizik gitu. Karena 2-3 hari atau seminggu 2 minggu kemudian kita nggak pernah tahu. Sama seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan kemarin, yang mengatakan bahwa keluarganya meninggal dunia melakukan amaliyah gara-gara ceramah Munarman. Jadi doktrin yang disampaikan oleh Munarman dan anggota orang-orang FPI ini luar biasa membahayakan gitu. Tapi kabar baiknya, karena Munarman sudah ditahan, Rizik sudah ditahan, maka semestinya kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bawah gitu. Karena tukang ceramahnya udah nggak ada. Orator-oratornya udah ditangkap semua. Sehingga dengan ini kita berharap anggota-anggota FPI itu benar-benar kembali ke jalan yang lurus dan kembali mencintai NKRI. Karena kalau masih ada 1-2 orang yang masih memprovokasi, yang menganggap bahwa pemerintah ini jahiliyah, pemerintah ini zalim dan sebagainya sesuai dengan narasi-narasi FPI, masih terus mengatakan bahwa pemerintah ini tidak mampu untuk mengelola Indonesia dan sebagainya, ketahuilah, sebenarnya narasi-narasi itu disampaikan dengan tujuan untuk membenarkan kehadiran FPI dan ISIS. Itu tujuannya gitu. Persis seperti yang disampaikan oleh Rizik, yang bertanya bahwa kalau pemerintah zolim, kalau negara ini zolim, maka perlu ada nggak ISIS? Perlu gitu. Semua jawab seperti itu. Jadi kalau sekarang kita juga perlu khawatir dan was-was nih. Memang FPI-nya sudah bubar, tapi kan orang-orangnya masih ada. Dan narasi-narasi yang menyampaikan pemerintah zolim dan sebagainya itu perlu kita hati-hati dan waspada gitu. Jangan-jangan itu adalah anggota-anggota FPI pro khilafah yang menginginkan ditegakkannya daulah Islamiyah di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.